bencana memang merupakan hak dari alam yang berdasarkan kehendak Tuhan. Bencana pun bisa datang kapanpun untuk mengatur keseimbangan alam. Berbicara tentang hal itu, banyak desas-desus bahwa bulan Desember menjadi bulan yang paling banyak membawa bencana. Bahkan banyak dari masyarakat Indonesia menjadi sangat waspada ketika bulan Desember datang. Karena sejarah rentetan bencana yang terjadi di bulan ini yang sangat menyisakan pilu begitu dalam. Seperti gempa besar Aceh pada Desember tahun 2004 yang mengakibatkan tsunami besar. Bencana tersebut berhasil meratakan banyak rumah warga dan tak sedikit dari mereka menjadi korban. Tak henti sampai di situ, bencana lain pun kerap kali terjadi di bulan Desember. Seperti gempa, gunung berapi erupsi, dan juga gelombang besar seperti cuaca ekstrim. Berbicara tentang bencana Morning People, kejadian alam yang tak pernah diinginkan ini memang tak luput dari kacamata metafisika. Terlebih mayoritas masyarakat Indonesia masih melihat pada kepercayaan nenek moyang, khususnya orang Jawa, yang percaya adanya bencana, berarti ada pula hal-hal mistis yang mengelilinginya. Sebut saja seperti meletusnya Gunung Merapi yang memiliki intensitas cukup sering. Konon, bencana ini merupakan cara bagi bangsa lelembut saat akan mengadakan sebuah prosesi atau kegiatan duwe gawe. Tapi tak sedikit pula orang yang percaya bahwa bencana merupakan berkah dari Sang Pencipta, seperti gunung meletus yang abunya menjadi pupuk alami bagi tanah. Seyogyanya bencana alam sangatlah berkaitan dengan tingkah laku manusia. Dalam keilmuan filsuf, di mana para ahli mempercayai setiap perilaku buruk manusia akan mendatangkan timbal balik yang buruk pula. Misalnya saja perubahan manusia yang acuh pada bumi akan cukup mempengaruhi percepatan perubahan yang kini kita katakan sebagai global warming. Mengenai bencana, memang belum ada teknologi mutakhir yang dapat memprediksinya. Bahkan mengenai bencana yang sering terjadi di bulan Desember ini masih merupakan mitos dan belum terbukti kebenarannya. Meskipun begitu, mengingat siklus tahunan yang sering terjadi, kita diharapkan untuk waspada dan tidak menyepelekan. Bencana memang wajar sekali terjadi, terlebih mengingat keberadaan Indonesia yang dekat dengan lempeng dan cincin api Pasifik. Nepal adalah negara yang terletak di Asia Selatan, yang menjadi salah satu negara yang tidak memiliki laut. Nepal hanya berbatasan dengan Cina dan India. Negara yang memiliki pegunungan salju di utara ini memiliki sebuah kepercayaan adanya seorang manusia dengan julukan Dewi Kumari yang terlahir sebagai titisan Dewi Taleju. Dewi Kumari adalah sosok dewi yang melambangkan kebijaksanaan dan simbol kekuasaan. Dewi hidup ini akan disembah oleh umat Buddha dan Hindu di Nepal. Masyarakat Nepal akan mengangkat seorang gadis menjadi Dewi Kumari sejak usia sekitar 3-5 tahun. Dalam pemilihan menjadi seorang Dewi Kumari pun harus melalui ritual di kuil suci agama Hindu. Setelah itu, para calon Dewi Kumari akan melalui sebuah proses rumit dengan melihat kriteria yang telah ditentukan sejak lama. Proses pemilihan Dewi hidup ini akan dilakukan dan diawasi oleh 5 senior Buddha Vajracharya, imam kepala kerajaan, imam Taleju, dan astrolog kerajaan. Beberapa karakteristik dasar yang menjadi syarat Kumari adalah memiliki kesehatan yang baik, tidak memiliki luka dan bekas luka di tubuh, tidak cacat, dan belum mengalami menstruasi. Selanjutnya, para pemuka agama akan melanjutkan prosesi lainnya. Salah satunya dengan melakukan penilaian berdasarkan 32 sisi kesempurnaan fisik manusia pada para gadis cilik tersebut. Di antaranya tubuh seperti pohon beringin, bulu mata seperti sapi, dan paha seperti rusa. Setelah terpilih menjadi seorang Kumari, gadis tersebut harus mengikuti peraturan yang ketat dan tinggal dalam istana Kumari. Bahkan mereka tidak boleh menapakkan kaki menyentuh tanah, sehingga seorang Kumari akan digendong atau ditandu dengan tandu emas. Seorang Kumari juga harus tinggal terpisah dengan orang tuanya. Mereka boleh meninggalkan kuil hanya pada saat ritual dan festival. Seorang Dewi Kumari akan kembali menjadi manusia biasa ketika dirinya mengalami menstruasi pertama ataupun terluka hingga berdarah. Sebab jika setetes darah telah keluar dari tubuhnya, ia telah kehilangan kekuatan Dewi Taleju dan mereka akan digantikan oleh gadis lain yang dianggap memenuhi kriteria. Tradisi Dewi Kumari ini telah dikecam oleh aktivis anak internasional karena dianggap merampas masa kecil seorang anak perempuan.
Namun sayang, meskipun sudah banyak kritik dan kecaman yang ditujukan pada tradisi ini, tetapi pemerintah Nepal masih tetap melestarikan tradisi tersebut. Untukmu yang rindu hidup seperti dahulu, kita ciptakan lagu untukmu kawan. Sebuah nada sederhana untuk dunia dari Indonesia. Nikmati, nikmati saja, karena semua akan baik-baik saja. Jangan menyerah. Nikmati, nikmati Sasa yang melezatkan untuk dunia. Kayaknya enak banget, bagi dong. Nggak boleh. Ya Ini punya aku. Kamu kalau mau masak sendiri. Ya ampun, Vi, jadi orang jangan pelit-pelit. Bagi, kayaknya enak banget itu Nggak ayamnya. boleh, Kristal. Ini itu bumbunya rahasia. Makanya kalau soal ayam, aku tuh agak pelit. Apalagi tentang crispy kayak gini. Aduh, nggak buat siapa-siapa. Ini khusus buat aku sama istri aku aja di rumah. Ya udah kalau gitu ntar aku bisa masak sendiri. Pakai tepung bumbu super duper enak. Lebih enak dari ayam punya kamu. Tuh. Ah. Ngomong tentang tepung dan bumbu masak nih. Sekarang kan ada yang praktis-praktis dan aku punya andalannya banget. Hmm. Soal yang ini, aku rekomendasiin dari sahabat aku, kenalan aku, kolega aku loh, Kristal. Oh ya? Iya, ada namanya Bu Feni Kusnaidi dan Pak Albert Dinanta. Wah. Dan ngomong-ngomong, perusahaan mereka ini sudah mendapatkan penghargaan Consumer Good of the Year 2021. Keren. Ternyata kamu punya sahabat juga ya, Vi ya? Iya, dan ini bukan kaleng-kaleng, dari media internasional. Keren banget. Mau dong dikenalin sama sahabatnya? Oke, boleh. Bentar, aku minum dulu. Oh ya, kenalin. Jadi aku bisa tuh kayak punya makan ayam Tenang. enak itu. Orangnya udah ada di sini, nanti aku panggil. iya. Kita sambut Ibu Feni Kusniadi dan Pak Albert Dinanta. Bu Penny, Pak Selamat Albert. pagi, Ibu Bapak. Silakan duduk. Selamat datang ke rumah kita di sini. Apa kabar, sehat? Luar biasa sekali. Ini kalau misalnya tadi nih Lutfi udah info kan, itu kalau Yap. Sasa baru saja mendapatkan penghargaan Consumer Good of the Year tahun 2021. Berarti kan tandanya sudah punya performa yang bagus dan juga bisa bertahan di kondisi pandemi sekarang. Boleh dong kasih bocoran gimana sih strategi Sasa agar bisa bertahan di tengah pandemi sampai mendapatkan penghargaan ini. Keren banget. Silakan, Terima Bu. kasih Kristal. Jadi sebenarnya strategi kita sih dari biasa ya above the line, below the line, semualah kita through the line ya. Cuman memang di masa pandemi ini kita memang ada tren baru dari consumer kita. Jadi tuh ya selama pandemi orang-orang tuh kan banyak WFH. Iya betul. Dan mereka tuh banyak waktu untuk masak di rumah, terutama mungkin dari yang biasanya wanita bekerja, yang nggak pernah masak gitu kan. Kristal banget. Ibu tahu sih gak pernah masak. Nah betul, jadi banyak waktu dan biasanya mereka masak di rumah. Nah, selain penghargaan nih Kristal, Yes. katanya sudah mulai go internasional loh. Wow, sampai ada di billboard Times Square New York. Wow. Belum itu juga ada lagi sponsor dengan artis-artis Korea. Wow. Boleh dong Ibu diceritakan bagaimana perjalanannya, kok bisa sih Sasa dari Indonesia sampai internasional? Bisa dong, Bisa ya, apa sih yang nggak bisa Wow. gitu loh. Iya. Jadi memang kita ingin menciptakan image premium. Nah kebetulan kalau teman-teman lihat ya di belakangan ini billboard yang di New York itu kan heboh banget ya. Banget. Nah kita berpikir ya kita pingin menjadi consumer goods yang pertama yang tampil di New York. Wow. Tapi sebetulnya target kita bukan orang New York, target kita di Indonesia tetap. Nah dengan tampil beberapa hari di New York,
efeknya itu ngegongnya di Indonesia berbulan-bulan. Luar biasa Jadi ya. pembicaraan diomongin seluruh dunia gitu loh. Wih, keren banget ya Vi ya. Gitu Nah, kira-kira. wah keren banget. Pak Albert nih saya juga mau bertanya nih. Ini saya agak-agak penasaran ya. Atas keberhasilan dan kesuksesan Sasa di tahun ini dengan memperoleh banyak banget penghargaan ya kan. Pastinya ada dong sesuatu yang spesial dan keunggulannya sendiri dari produk yang kalau bisa kita lihat apa aja nih keunggulan yang dimiliki oleh Sasa. Boleh Pak silakan. Oke, Krista. Jadi gini, Sasa itu udah lama di Indonesia. Yang paling Iya. pertama keunggulannya Sasa itu produk asli Indonesia. Wih. Gitu. Dari kecil tahu nggak Sasa nih? Saya Belum dengar tahu. nggak? Aku sausnya pakai Sasa. Saya Iya. kalau goreng tempe pakai Sasa. Nah, karena kita itu perusahaan asli Indonesia, makanya kita tuh tahu orang Indonesia tuh maunya apa sih sebenarnya. Jadi kita mengerti banget kan udah sekarang udah 53 tahun ya sekarang dari tahun 2021 gitu. Nah, sebenarnya yang lebih baru lagi yang Ya. kaitan dengan pandemi, sebenarnya orang kan sekarang dulu mungkin yang concern sama kesehatan mungkin masih sedikit ya, gitu ya. Nah, setelah pandemi ini makin orang hampir semua orang tuh makin concern kesehatan kan. Nah, kita juga memang perlu hidup sehat untuk menghindari pandemi ini. Nah, makanya Sasa ingin ikut peran serta aktif di situ gitu. Makanya kita pertama kali keluarin produk yang mengandung vitamin gitu. Jadi tepung bumbu kita tuh mengandung vitamin dan mineral yang pertama di Indonesia, terutama untuk yang tepung pertama bumbu. di Yang Indonesia, pertama di Pak. Indonesia. Wih, Gitu. luar biasa. Iya. Jadi tepung bumbu kayak pakai itu ya. Kemudian si santan kita itu juga yang pertama dan satu-satunya di Indonesia yang pakai omega 3 dan fiber. Gitu. Jadi ini membuktikan bahwa peran serta atau komitmennya Sasa pengen konsumer-konsumer kita masyarakat Indonesia yang loyal sama Sasa itu makin sehat juga ke depan. Wah. Gitu. Gitu. Nah, Kristal, kita nanti bakal lanjut lagi sama kolega aku dari petinggi-petinggi PT Sasa Inti. Nah, tapi jangan kemana-mana, setelah yang satu ini tetap di mana, Kristal? Morning update ada, Ada pagi hari ini.